Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ronald Wilson Lembai, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 23314171474. Saya seorang PLT kepala sekolah di SMP Negeri Dempa. Pada kesempatan ini akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Bagaimana keadaan hari ini? Seperti biasa, hari ini kita kembali di dalam pelajaran ekonomi, dan sudah saya dulu sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas beberapa hal materi yang akan perlu bawakan. Minta absen. Kedua, terpecahkan seluruh siswa yang pagi ini ada di dalam proses belajar mengajar. Kedua, akan baca nama. Yang pertama, Agustina Dairebo ada Afri, dua spesifik dalam proses pembelajaran yang sekarang kita lalui. Ya, baik, kita akan masuk dalam materi pokok sistem pembayaran dan alat pembayaran. Sistem pembayaran dan alat pembayaran ini seperti yang sudah kita tahu bersama-sama bahwa segala sesuatu kebutuhan yang kita ingin atau ingin mendapat segala sesuatu di dalam kehidupan hari-hari, kita pasti menggunakan uang untuk berbelanja atau membeli barang yang kita inginkan. Nah, untuk itu hari ini kita ada di dalam proses pembelajaran sistem pembayaran dan alat pembayaran. Untuk mendapat suatu barang, tidak mungkin kita ke sana untuk minta saja. Kalau dulu kita perlu sampaikan bahwa dulu itu masih pakai sistem barter. Jadi uang ini tidak terlalu untuk dipakai, karena sistem barter di antara satu orang dengan yang lain saling tukar saja satu dengan yang lain. Macam di situ punya ikan bisa tukar dengan saya punya beras, di situ punya sagu bisa tukar dengan saya punya ikan. Jadi sistem barter itu seperti begitu. Cuma berkembang dengan zaman yang lagi sekarang kita ada ini, akhirnya sistem barter itu makin lama dia mulai hilang. Dan yang sekarang berkembang, tidak ada satu orang pun yang akan ke sana untuk membawa sesuatu barang yang diinginkan dengan secara cuma, kecuali keluarga, saudara, orang tua, itu mungkin bisa ada saling toleransi untuk memberikan barang yang kita butuhkan. Kalau tidak ada hubungan apa-apa sama sekali, pasti kita akan menggunakan uang. Uang itu menggunakan suatu alat yang bisa memenuhi kebutuhan. Uang itu bisa beli segala sesuatu yang kita inginkan. Besar, adik-adik semua, kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu A. Tujuan pembelajaran. Kalau bisa dicatat, kalau tidak nanti sebentar selesai penjelasan ada materi yang bisa dicatat di bawah pulang sambil baca-baca. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu mendeskripsikan dan menyajikan tentang alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia dengan sistem dan tepat. B. Uraian materi evaluasi alat pembayaran. Alat pembayaran yang ada di dunia ini boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Itu saja mengikuti perkembangan zaman. Seperti tadi perlu sudah sampaikan, uang ini mengikuti perkembangan zaman. Dia tidak bisa tinggal hanya dengan mengikuti, tinggal seperti yang kita alami saat ini. Contoh macam uang 50
bahwa ke pasar tuh bisa belanja segala macam sesuatu, tapi sekarang dengan nilai uang yang semakin besar atau dengan jumlah harga barang yang semakin besar, nilai uang yang cuma 50.000 tidak dapat mencukupi kebutuhan yang kita inginkan karena perkembangan zaman yang telah terjadi. Jadi barang-barang yang dulu mungkin harga 50.000 sekarang sudah naik 50 atau sudah naik 50 atau 70 ke atas. Jadi uang ini tidak akan tetap punya nilai 50.000, punya nilai itu sudah. Cuma harga barang yang kita butuhkan tidak mungkin sama dengan nilai uang yang kita butuhkan. Pasti ada perbedaan dengan kondisi zaman yang sekarang kita ada. Kita lanjut dalam perkembangan yang mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek dan miliar giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran seperti ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Jadi salah uang kita tidak memiliki. Untuk itu hari ini kita akan belajar tentang uang, bagaimana sistem pembayarannya dan bagaimana alat pembayarannya. Ya, adik-adik semua, kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Kalau bisa dicatat, kalau tidak nanti sebentar selesai penjelasan ada materi yang bisa dicatat di bawah pulang sambil baca-baca. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu mendeskripsikan dan menyajikan tentang alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia dengan sistem dan tepat. Uraian materi evaluasi alat pembayaran. Alat pembayaran yang ada di dunia ini boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Itu saja mengikuti perkembangan zaman. Seperti tadi Pak Guru sudah sampaikan, uang mengikuti perkembangan zaman. Dia tidak bisa tinggal hanya dengan tinggal seperti yang kita alami saat ini. Untuk mencari uang 50.000, bawa ke pasar tuh bisa belanja segala macam sesuatu, tapi sekarang dengan nilai uang yang semakin besar atau dengan jumlah harga barang yang semakin besar, nilai uang yang cuma 50.000 tidak dapat mencukupi kebutuhan yang kita inginkan karena perkembangan zaman yang telah terjadi. Jadi barang-barang yang dulu mungkin harga 50.000 sekarang sudah naik 50 atau sudah naik 50 atau 70 ke atas. Jadi uang ini tidak akan tetap punya nilai 50.000, punya nilai itu sudah. Cuma harga barang yang kita butuhkan tidak mungkin sama dengan nilai uang yang kita butuhkan. Pasti ada perbedaan dengan kondisi zaman yang sekarang kita ada. Kita lanjut dalam perkembangan yang mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek dan miliar giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran seperti ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Jadi syarat pembayaran ketika kalian membeli bakso bisa jadi ada dua metode pembayaran, tunai atau non tunai. Alat pembayaran pun menjadi dua tipe, alat pembayaran tunai dan non tunai. Materi
materi selanjutnya akan mengajak kita mengetahui bedanya. Satu, alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kertas, dalam kurung uang kertas dan logam. Uang kertas masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai seperti uang kertas, memang cenderung lebih kecil dibanding uang dirham. Namun tentu saja perkembangan zaman pula akan membuat jumlah ini terus bertambah. Sebenarnya pemakaian uang kertas memiliki kendala dalam hal efisien. Hal itu belum lagi perhitungan inflasi dalam waktu pembayaran. Misalnya ketika waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Mungkin Anda masih ingat kejadian antre di pintu tol setiap masa liburan atau mudik lebaran yang bisa mencapai berhari-hari. Sementara itu dilakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Menyadari ketidaknyamanan dan efisien memakai uang kertas, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran tunai atau LCS. Alat pembayaran yang akan dibahas di bawah ini adalah uang. Satu, sejarah uang. Kita mengenal beragam jenis uang. Bahasa ini namanya apakah Anda tahu kapan uang pertama ditemukan? Itu ada di dalam buku diskusi nanti. Kita perlu akan punya soal dan kalian boleh diskusi tentang sejarah uang. Kita lanjut. Pengertian uang juga perlu ada buku diskusi nanti kita juga ada di dalam buku diskusi. Pengertian uang melalui penjelasan sebelumnya Anda sudah mengetahui bahwa uang dapat diartikan sebagai segala benda yang diterima oleh masyarakat. Uang sebagai alat yang dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Iya, uang sebagai alat yang diterima di dalam kehidupan masyarakat. Kalau itu hidup tanpa uang, tidak mungkin segala sesuatu keperluan yang kita butuhkan dapat. Kadang-kadang orang bilang tidak ada uang, tidak jadi masalah. Tidak ada uang juga tuh bisa hidup. Tidak ada uang juga tuh masih bisa makan, bisa minum. Tidak ada uang juga tuh masih bisa makan gitu. Tidak ada uang juga tuh masih bisa hidup. Cuma dunia sekarang ini butuh uang. Tidak ada uang segala sesuatu kita tidak bisa dapat. Kecanggihan teknologi, perkembangan zaman yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, di mana Anda tinggal, lingkungan yang Anda tinggal, itu dapat mempengaruhi semua kalau uang juga berperan penting sekali di dalam kehidupan. Ada uang, segala sesuatu kita bisa penuhi. Makan, minum, pakaian, dan pokoknya segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan pasti kita penuhi dengan adanya uang. Tidak ada orang yang tidak butuhkan uang, semua butuh uang. Hari ini kalau ada yang juga tidak butuh uang, semua pasti butuh uang. Beli pusat lagi semua pakai uang, pasti beli pusat. Kalau pakai uang mungkin kita tidak bisa benar. Ya, kita lanjut. Pengertian uang ada beberapa. Yang pertama, agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut. Itu nanti sebentar kalian bahas mengenai diskusi. Kita lanjut. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memiliki, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Persyaratan teknis yaitu syarat yang terdapat pada uang diantaranya tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi, tidak mudah menilai, mudah disimpan dan dibawa,
Nilainya relatif stabil, jumlah tidak berlebihan, terdiri atas berbagai nilai nominal, harganya tetap dalam jangka panjang. Ya, uang ini dia punya kegunaan juga sangat banyak dan dia punya manfaat juga sangat banyak. Yang pertama yang tadi sudah perlu baca, yang satu tahan lama dan tidak mudah rusak. Kertas itu bisa simpan sampai dia rusak. Kalau uang, tapi bisa simpan uang untuk dia rusak. Tidak ada. Kalau satu dua itu sudah punya pulang kembali yang gelap. Karena setelah 5.000 itu harus 10.000 tinggal nanti harus sini saya pakai. Jadi, nanti besok bisa lah kebetulan saya kena ambil pakai. Uang ini bisa tinggal selama kita tidak membutuhkan. Pasti kita akan tahu baik-baik. Beda dengan kita taruh kertas dengan taruh uang. Kertas itu tinggal box saja, membuang langsung saja dari meja. Tapi kalau uang pasti terpaksa kembali baik-baik atau tertutup baik-baik. Jadi kasih masuk di dalam dompet baik-baik. Jadi di situ itu perbedaan antara uang dengan barang lain yang kita simpan. Yang kedua, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. 50.000 atau 100.000 kita bisa berbagi dia kepada siapa saja tanpa mengurangi nilai. Hari ini saya kasih 100.000, di situ tidak akan berkurang. Macam saya, kalau kena 100.000, kalau kasih ke teman 100.000, dia tidak akan kurang 10.000, dia tetap 100, dia tidak bisa 10.000. Itu nilai uang yang tidak bisa berkurang. 100 itu tidak bisa. Ketika kau pegang uang, kau kasih ke orang lain, langsung dia berubah. Ini jadi 90.000, itu 10.000, tidak bisa. Begitu pun 50.000, kita kasih 50.000, dia tidak bisa kurang, jadi 40.000. Dia tetap 50.000. 10.000 pun dari dia, kita kasih, dia tidak bisa kurang 5.000. Dia tetap 10.000. Itu nilai uang. Dia tidak bisa kurang daripada apa yang kita dapat. Yang berikut mudah disimpan dan dibawa. Uang jangan dibawa, tidak berat. Uang itu tidak begitu. Tinggal dalam saat dari kita tanya, ada uang berapa sih? Ada saja. Kamu sudah semua, itu butuh uang. Kecuali sangat dibutuhkan oleh orang yang diminta dan ada belas kasihan dan ada simpati. Uang itu dia tersebut. Ketika ditanya, uang berapa itu? 10.000, 20.000. Kemudian apa? Keluar, tapi tanpa mengurangi nilai yang kita kasih. Kita lanjut, nilai relatif stabil. Sampaikan ini nilai dua yang kita berikan ke bawah ini tidak bisa kurang. Lanjut, jumlah tidak berlebihan tapi tetap sama. 50.000, 50.000, 100, 200. Harga tetap dalam jangka panjang. Harganya tetap dalam jangka panjang. Dalam arti uang bisa simpan sampai bulan. Contoh deposito. Orang kalau deposito uang kan di situ ada bulan, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah dan seterusnya. Ketika kita simpan 100.000 atau kita simpan 500.000 atau kita simpan 2 juta, 3 juta, juta-jutaan dan miliar, uang dia akan tinggal di situ. Ini tidak pernah berubah kalau kita tidak kesana tahu. Kita lanjut. Fungsi uang dibagi atas dua jenis, yaitu fungsi asli dan fungsi berubah. Untuk lebih jelas, perhatikan penjelasan berikut. Fungsi asli disebut juga fungsi primer dari uang. Fungsi asli ini terdiri atas satu, uang sebagai alat tukar. Tadi Pak Guru sudah jelaskan, uang sebagai alat tukar. Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat sehingga bersedia dan rela menerimanya. Uang sebagai alat tukar. Uang kita bisa di pasar, kita bisa beli ikan, kita bisa beli sayur, tetapi juga kita bisa beli bumbu, uang masak dan kita makan. Uang juga kita bisa pakai beli beras, kalau kita di toko uang juga kita bisa pakai dan hal lain sebagainya yang digunakan atau yang dipakai untuk menggunakan uang. Kita lanjut. Dua uang sebagai satuan hitung. Uang untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Dengan adanya uang, seorang dapat mengadakan perbandingan harga atau barang dengan barang lain.
fungsi turunan. Fungsi turunan adalah fungsi uang sebagai akibat dari fungsi asli. Fungsi tersebut terdiri dari satu, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kertas adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang viral dikeluarkan oleh bank umum. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat melakukan transaksi. Contohnya untuk melakukan pembayaran angkutan umum, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran barang dan diberi pembayaran biaya sekolah dan sebagainya. Masih banyak contoh lagi. Jadi itu yang ada dalam buku yang kita bisa baca semua dengar. Kita lanjut. 3, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli, peningkatan tingginya permintaan akan memicu prosedur untuk memproduksi barang dan jasa. Kejadian tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. 4, uang sebagai standar cicilan utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara pembuatan. Menulis pertanyaan di depan atau hasil pembahasan kelompok yang akan kalian lalui. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Setelah Pak Guru membagi materi, maka kalian akan berdiskusi tentang materi yang sudah Pak Guru pakai, kasih, dan hasil daripada diskusi kalian dituangkan di dalam suatu lembar kertas yang akan dipresentasi oleh setiap kelompok dari salah satu siswa yang berdiri untuk menyampaikan hasil pembahasan. Kelompok 1 yang mana? Sebelah. Yang ini kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Perhatikan ke depan. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 membahas tentang kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1, ya, kelompok 1 menjelaskan tentang salah satu siswa tulis ya di dalam kelompok, menjelaskan tentang apa? Bisa baca? Dengan alat kelompok 2, kelompok 1 diskusi tentang apa yang dimaksud dengan alat pembayaran. Kelompok 2
dimaksud dengan pengertian sistem pembayaran. Oke, kelompok 1 membahas tentang apa yang dimaksud dengan alat pembayaran. Kelompok 2 membahas tentang apa yang dimaksud dengan pengertian sistem pembayaran. Tidak terlalu jauh beda. Jawabannya tidak terlalu jauh beda, cuma di dalam di dalam dua kelompok ini, yang kelompok 1 yang dimaksud, sedangkan kelompok 2 pengertian sistem pembayaran. Tidak terlalu jauh beda di punya pembahasan. Silakan berdiskusi dan waktu Anda 15 menit. Kalau masih kurang bisa 20 menit juga bisa. Waktu 15 sampai 20 menit Anda berdiskusi. Selesai diskusi, Anda bisa tuangkan di dalam suatu lembar kertas yang menjadi suatu jawaban dari hasil diskusi dan bisa presentasi di depan. Salah satu siswa bisa presentasi yang bisa dipercaya untuk membacakan hasil diskusi kalian. Kamu kasih kesempatan 15 sampai 20 menit Anda berdiskusi. Silakan. Lanjut. Kalau belum selesai lanjut. Kalau sudah selesai angkat tangan. Baik. Kelompok 1 sudah selesai, maka kelompok 1 lah yang presentasi hasil di depan. Kelompok 2 diam dan mendengar. Silakan kelompok 1.
1700 tahun sebelum Masehi oleh Tuan Kaiserokung. Namun sejarah juga mencatat bahwa orang Assyria, Rusia dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Jika bakal uang diawali dengan menemukan barang atau disebut dengan barter. Di antaranya faktor yang menyebabkan sulitnya barter diantaranya adalah a. Kesulitan untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukar barangnya. B. Tidak ada standar nilai yang ditukar. Demikian penjelasan hasil kesempatan. Terima kasih. Kelompok 2 sudah. Saya kembali ke tempat semula dan kita sama-sama akan membahas dari kedua kelompok diskusi yang sudah membacakan hasil. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Kita bersama-sama sendirian hasil diskusi dari kelompok 1 dan hasil diskusi dari kelompok 2. Kembali ke tempat masing-masing dulu. Mari kita bersama-sama lihat hasil diskusi dari kelompok 1 yang sudah dibacakan. Kelompok 1 mendiskusi tentang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan alat pembayaran, sedangkan kelompok 2 mendiskusi tentang apa yang dimaksud dengan pengertian sistem pembayaran. Jadi memang hampir sama, pembahasannya bersama, cuma beda di kelompok 1 menggunakan maksud dengan alat pembayaran, sedangkan kelompok 2 menggunakan pengertian sistem pembayaran. Karena tidak terlalu jauh beda jawabannya antara kelompok 1 dan kelompok 2 di dalam diskusi ini, cuma sedikit perbedaan karena kelompok 1 memakai maksud dengan alat pembayaran, sedangkan kelompok 2 ada maksud dengan pengertian sistem pembayaran. Maka dari kelompok 1 dengan hasil diskusi yang sudah dibacakan tadi menjelaskan tentang alat pembayaran yang kita tahu bahwa seperti yang tadi sudah perlu dijelaskan, alat pembayaran berarti uang. Tidak ada yang lain untuk menjadi alat pembayaran. Pembayaran itu bisa berbentuk tunai dan pembayaran juga bisa berbentuk ATM, elektronik yang lain. Selain ATM ada beberapa sistem pembayaran menggunakan cek yang terjadi di bank. Ya, dari kelompok 1 mari kita bersama-sama melihat jenis alat pembayaran. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kertas atau uang kertas. Yang satu dengan jelas ini memang makanan yang dapat kita konsumsi per hari-hari. Cuma harga jualnya agak beda. Ya, seperti begitu. Kita lanjut. Masih di sejarah uang ya, yang tadi dibahas oleh kelompok 1. Dengan kesulitan tersebut, di atas akhirnya cara barter pun ditinggalkan dan manusia mulai mencari alternatif benda lain untuk dipergunakan dalam proses pertukaran. Setidaknya terdapat beberapa syarat agar sebuah benda dapat digunakan sebagai uang, yakni dapat diterima
setiap waktu dapat ditukar dengan barang apa saja, sulit mendapatkannya. Benda-benda yang dijadikan sebagai alat pertukaran berupa kulit binatang, terang dari laut, dan benda-benda yang dimiliki secara di atas. Benda itu kemudian disebut uang. Uang barang tidak dapat terus dipergunakan sebagai alat pertukaran. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesulitan dalam ukuran, berat, dan bentuk berdasarkan permasalahan tersebut. Orang mulai mencari benda atau logam yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak mudah rusak, yang tadi Bapak sudah jelaskan, diterima oleh umum, tidak mudah rusak seperti kalau logam kan kita diterima kata buang sembarang juga yang tinggal tempat kita buang kita kembali kalau dia kena logam panas kan, dia kena panas atau minggu kita buang logam kita ada. Tapi kalau buang kertas kita taruh di tempat basah dia akan dipakai. Kalau kena hujan dia akan dipakai. Kalau kena panas juga kita terlalu keras maka dia akan berubah. Berbentuk uang yang 100 warna merah, mudah tidak akan itu jadi uang. Kita lanjut masih termasuk kelompok 1 ya, yang kita udah baca. Benda-benda yang dijadikan sebagai alat pertukaran berupa binatang dibaca, uang barang dapat dibaca. Pengertian uang ada di dalam kelompok 1 di bawah sana. Pengertian uang. Yang oleh penjelasan sebelumnya Anda sudah mengetahui bahwa uang dapat diartikan sebagai segala benda yang diterima oleh masyarakat, sebagai alat perantara dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan. Itu yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Kelompok 2, mari kita bersama-sama lihat hasil yang sudah dibacakan tadi, yang sudah kita mengikuti hasil diskusi yang sudah dibaca oleh kelompok 2 dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk kelompok 2, dan yang menjadi pertanyaan untuk kelompok 2 untuk membuat diskusi, yaitu apa yang dimaksud dengan pengertian sistem pembayaran. Mari kita lihat sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran ada bermacam-macam cara untuk kita membayar sesuatu barang yang kita dapatkan. Pengertian sistem pembayaran salah satunya tugas bank sentral dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencari seterangkat aturan. Ada di dalam kelompok 1 menjawab atau coba lihat kelompok 2, bisa minta maaf kelompok 2. Seterangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, kelancaran sistem pembayaran dan suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Itu yang tadi kelompok 2 bahas kan, yang sudah dibacakan. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran terbagi atas 2 bagian, yaitu alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kertas atau uang tunai yang meliputi uang kertas. Uang kertas dan uang logam. B. Alat pembayaran non tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai, seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik. Peran bank Indonesia dalam sistem pembayaran dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana oleh Undang-Undang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan materi
ketentuan perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Untuk lebih jelas, mari kita bersama-sama berpikir dan beberapa contoh yang sudah ada tapi tidak disampaikan oleh kelompok dua. Tidak jadi masalah karena kita menggunakan buku yang ada, tidak ada mendukung wireless dan lain sebagainya untuk dan yang dari gambar yang ada pada ini. Jadi tidak masalah, kita lanjut berdasarkan barang atau barang data sudah diketahui bahwa terdapat peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sebagai berikut: ada A, B, C, D dan E. A. Regulator. Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contoh peraturan Bank Indonesia yang dibacakan oleh kelompok dua tadi toh. Iya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah bisa kerjasama di dalam kelompok diskusi yang sudah berbagi dan hasil yang sudah dibacakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih semua. Kita sama-sama sudah ada di dalam pembelajaran pada hari ini tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran yang kita belajar bersama-sama. Namun ada beberapa hal yang dimengerti baik itu menjadi suatu pelajaran untuk anak-anak semua ke depan harus lebih giat dalam belajar agar dapat mengerti betul akan mata pelajaran ekonomi yang sudah kita bahas bersama-sama. Mungkin sampai di situ saja kesempatan kita di hari ini. Proses pembelajaran kita nanti kita akan ketemu lagi di hari-hari yang mendatang dengan materi pembelajaran yang berbeda. Tetapi tetap masih ada di dalam mata pelajaran ekonomi. Bisa saya mengerti ya. Mungkin sampai di situ saja ya, nanti kita sambung minggu depan atau di pertemuan yang akan datang. Selamat sore semua.